Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat AMDK, pada pagi hari ini di sebelah saya sudah ada salah satu orang yang sangat fenomenal, yang mana banyak sekali Sobat AMDK mungkin sudah mengenal beliau. Namun jujur Rio di sini, putra AMDK, masih banyak ingin mencari tahu tentang beliau. Karena Rio sendiri pun baru kenal dengan beliau ini beberapa waktu yang lalu, dan masih banyak yang ingin Rio tahu nih dari beliau. Karena ketika orang tua kerja di salah satu perbankan syariah, beliau adalah dirutnya atau direktur utamanya, yang mana banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu kaum muslimin untuk menjalankan perbankan sesuai dengan syariah. Namun bagi Sobat MDK yang belum kenal, kita sama-sama kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Pak siapa nih? Pak Imam. Pak Imam. Imam Teguh Sabtono. Imam Teguh Sabtono. Wajar kalau jadi dirut karena namanya Imam. Membimbing, Masya Allah. Pak Imam, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sobat MDK perlu diketahui, kita sama-sama lagi ada di NTB, yaitu menghadiri salah satu acara yang diadakan oleh NTB Syariah nih. Ya subhanallah, Rio dipertemukan dengan beliau dan diberi waktu untuk berbincang nih dengan beliau. Namun sebelum itu Pak Imam, memang sebelumnya Rio ini baru dengar nama Pak Imam itu dari Abi, dan itu juga belum tahu waktu itu yang mana Pak Imam itu. Itu kalau boleh tahu Pak Imam sebelumnya memang dari awal sudah di perbankan syariah atau sebelumnya dari perbankan konven atau ribawi? Ya, jadi sesungguhnya saya itu baru mengenal perbankan syariah di 2010. Oh, baru banget Baru, ya? baru. Jadi itu pun juga kembali lagi mungkin semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi saya sendiri pada saat saya masuk di BNI Syariah, waktu itu saya di-appoint oleh manajemen BNI Syariah untuk membantu spin-off. Dan memang kalau ditanya background saya apa, background saya itu mungkin tadi pertama, saya bukanlah orang pembiayaan, tidak makan bunga kalau kata orang syariah, tapi justru yang lebih dari itu. Karena saya itu dari awal karir di bank, hampir sebelum saya masuk perbankan syariah, saya 9 tahun 96 sudah di bank. Nah, jadi justru keahlian saya itu adalah pasar modal. Pasar modal. Kemudian merger akuisisi. Sehingga waktu itu di point karena ada rencana BNI ingin menjual unit syariahnya. Nah, waktu itu memang dicarikan pembeli dari Timur Tengah. Nah, sehingga saya di-appoint untuk mempersiapkan semuanya. Kemudian sampai dengan perusahaan itu jadi, kembali lagi pasti sudah ada skenario Allah di dalamnya. Sehingga pada saat proses penjualan itu investor Timur Tengah hanya mau kalau dia mayoritas. Tetapi kembali karena ini milik BUMN sehingga tidak ketemu kesepakatan. Sehingga tetap dimiliki oleh BNI, tetapi pada titik tertentu, ya ini sekali lagi, pada titik tertentu saya pikir pekerjaan saya di BNI Syariah sudah selesai karena unitnya sudah jadi. Nah, kemudian saya berangkat, sudah ditawari di salah satu bank swasta yang luar biasa juga, waktu itu CIMB. CIMB sebelum dia bergabung dengan Lipo.
Nah, cukup bagus, bahkan kalau ditanya salary jauh lebih besar. Kemudian qadarullah saya berangkat haji. Berangkat haji, waktu itu pembimbingnya Pak Ustadz Didin. Oh, Ustadz Didin. Ustadz Didin. Hmm. Nah, sama sekali tidak ada niatan untuk berhijrah, karena di kepala saya syariah itu hanyalah bentuk lain dari produk bank. Sudah selesai. Sama aja gitu Pak ya? Ya, bentuk lain. Jadi kalau ini ada tabungan, ada deposito, ada syariah. Selesai. Sudah, tidak ada urusan. Nah, sampai dengan ketemu Ustadz Didin dan ketemunya di Madinah. Masya Allah. Jadi memang beliau tematiknya pada saat kalau dia membimbing haji adalah membimbing sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau beliau ada di Mekah suatu tempat, maka dia akan bercerita kisah itu. Sampailah kita hari pertama selesai haji, kita kebetulan hajinya Mekah dulu baru Madinah. Nah, karena di Madinah sudah prosesi haji sudah selesai. Pada saat hari pertama di Madinah, maka tematik beliau pada saat itu dia bicara, disinilah Rasulullah membangun peradaban. Ya, betul. Ya, jadi pada saat itulah beliau menambah lagi titelnya, tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi pemimpin negara. Nah, disinilah konsep masyarakat madani pertama kali diperkenalkan di permukaan dunia, masyarakat madani. Nah, namanya masyarakat madani itu komplit, ada pertahanan, politik, dan kemudian ekonomi. Nah, pada saat ekonomi, disitulah beliau mengatakan tentang konsep riba dan seterusnya. Waktu itu saya tanya, Ustadz Didin ini sekaligus mungkin juga sering bertanya. Saya hanya mengcopy apa jawaban Ustadz Didin dan ini sering saya pakai kalau ada pertanyaan yang sama. Ustadz, saya ini bekerja di perbankan konvensional. Katanya riba itu haram. Lantas bagaimana saya masih bekerja di bank konvensional? Apakah saya harus meninggalkan? Ini hebatnya beliau, salah satu keunggulannya. Keunggulan dalam artian seni, ya saya katakan seni. Beliau mengatakan mencari nafkah itu wajib. Betul. Mencari nafkah itu wajib. Artinya memberi makan anak, istri dan seterusnya. Jadi itu kalau Anda ingin berpikir apakah harus meninggalkan, bicarakan dengan istri, anak dan seterusnya. Nah, karena mencari nafkah itu wajib. Saya pikir selesai urusan, gitu kan? Aman nih jawabannya. Aman nih, jadi udah berarti udah tenang gitu kan? Udah selesai. Sebelum selesai ditutup sama beliau. Nah, ditutup dengan ayat mengenai dijaminnya rezeki. Bahkan binatang melata pun dijamin. Apalagi lulusan IPB yang pastinya derajatnya lebih tinggi dari binatang melata. Selesai udah. Itu serasa selesai diangkat terus disemes, Pak. Nah. Berarti disitulah titik awal di situ. Pak Imam mulai berpikir untuk meninggalkan perbankan konvensional. Ya, jadi pertama saya langsung begitu pulang, istri langsung bikin surat resign. Istri di Citibank. Citibank. Oh, sama-sama di bank. Saya sih bank, makanya. Masya Allah nih. Lalu selesai itu, pulang mendarat, istirahat sebentar, besok istri langsung buat resign dari Citibank. Kerja lagi nggak? Nggak, itu tugasmu. Ya sudah. Kemudian yang berikutnya, saya kan masih pusing nih. Ini istri sudah ambil putusan dan bukan melemparkan tanggung jawab, mengembalikan tanggung jawab. Saya katakan bukan melemparkan, justru mengembalikan. Dan tanggung jawab, saya yang jadi terbeban berat kan. Ini gimana urusannya? Saya harus makan yang haram, sementara saya belum punya pilihan. Padahal besok saya akan ketemu sama CIMB Malaysia. Hanya untuk bicara berapa harga salary yang saya minta. Gitu. Urusan terima sudah. Jadi dari orang Malaysianya datang, ingin ketemu, dan itu bank konven, bukan CIMB Syariah. Itu yang saya katakan, pada saat kita punya niatan, itu jam 2, itu harusnya ketemu CIMB. Jam 1 saya dipanggil Pak Gatot. Waktu itu di Rut BNI. Imam, ini kan banknya sudah jadi, kita gagal menjual. Saya akan tawarkan Pak Imam jadi GM di konvensional, atau Pak Imam
tetap di syariah. Terbuka kan, saya waktu nggak mikir jadi apa. Saya terus di syariah, Pak. Oke, ya sudah. Masuk syariah. Nggak lama kemudian, pada saat ada susunan direksi, Pak Rizkula dipanggil, datang ke ruangan, Pak Imam, ini nama direksi sudah keluar, Bapak masuk. Wah, Masya Allah. Langsung. itu jadi direktur kepatuhan. Dan direktur kepatuhan itu, saya pikir sejak kapan jadi direktur kepatuhan, apalagi kepatuhan syariah, belajar syariah juga belum. Balik lagi, masuklah kelas ini pendidikan syariah dasar, PDPS waktu itu. Selesai, ketemu almarhum Ari Moduto. Udah belajar, selesai. Pada saat di depan kelas, itu yang jadi korban saya lagi. Kenapa tuh, Pak? Pak Imam, kan sudah tahu tadi tentang haramnya riba. Seandainya Pak Imam hari ini ditawarkan oleh pemegang saham menjadi salah satu direktur BNI, Pak Imam terima nggak? Itu di depan kelas. Saya bilang, ini kenapa saya dibaiat di sini? Jadi bertubi-tubi tuh, cek, mulai dari Pak Didin. Saya pikir kayaknya ada yang, ya sudahlah. Dan dengan segala keterbatasan saya, akhirnya saya terima jabatan itu. Kenapa keterbatasan? Karena saya waktu itu agak melihat aneh beliau Pak MDK itu. Jadi tadi melihat aneh karena tadi ilmu yang masih terbatas. Dan selalu bikin ini kan legend lah. Mulai di root pertama, di root kedua, selalu omongan ini kenapa beliau ini nggak pernah apa? Ya tadilah. Tetapi karena saya waktu direktur kepatuhan, jadi kan laporan ke saya, gitu ya. Sehingga saya panggil lah, bukan beliaunya, kiri kanannya, untuk mendapatkan alasan kenapa seperti itu. Itu. Akhirnya lama-lama mengerti, mengerti sampai ada niatan suatu saat kalau saya menjadi pimpinan dan kekuasaan ada di tangan saya akan satu persatu akan mengerjakan apa yang beliau kerjakan, gitu. Karena tetap butuh waktu. Bapak bisa berpikir seperti itu, kenapa Pak? Kan mungkin yang selama ini didapatkan kan AMDK ini suka menyelisihi aturan katanya. Tapi kok Bapak malah bilang ketika saya jadi pemimpin akan saya kerjakan apa yang dia kerjakan. Jadi itulah yang saya katakan, tiap-tiap orang itu akan dimintakan pertanggungjawabannya, dimintakan outputnya sesuai kedudukannya. Sesuai kedudukannya. Jadi pada saat saya tidak memiliki kekuasaan, saya hanya membenarkan. Karena kan nggak bisa saya tidak ada apa kekuatan. Tapi kalau seseorang itu sudah memiliki, maka itu yang saya katakan, setiap orang tuh harus punya amalan unggulan. Amalan unggulan itu bukan amalan yang umum yang dikerjakan semua orang. Ya, betul. Dan justru amalan unggulan itulah yang kemudian bisa menjadi tadi kayak wasilah buat orang tersebut untuk mengetuk pintu surga. Ya artinya gini, mungkin yang kisah 3 orang yang terkurung di gua. Kenapa salah dari 3-tiganya itu tidak mengatakan amalan unggulannya itu sholat, puasa? Kenapa? Karena itu berlaku buat semua. Jadi amalan unggulan itu beyond, ya, di atas dari yang diterima oleh semua orang. Seperti yang dikatakan, bagaimana pada saat dia pengusaha, dia akhirnya memberikan seluruh kambing-kambingnya yang berasal dari gaji karyawannya yang tidak diambil. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia employer, dia itu juragan dari si pegawainya. Kenapa yang satunya lagi batu tergeser? Karena dia menunda anak istrinya makan, dahulukan orang tuanya. Ya karena dia yang punya orang tua. Ya, nah, sebaliknya yang ini yang harus kita tawarkan ke teman-teman. Ada satu amalan unggulan yang harusnya bisa dimiliki oleh semua orang. Apa itu, Pak? Yang punya rekening bank konven. Tutup. Masya Allah. Sehebat-hebatnya
Siapa? Kamu sebutin kiai siapa? Yang menurut kamu hebat? Abdul Somad. Bisa nggak nutup rekening atas nama Imam Teguh Sabtono? Kecuali Imam Teguh Sabtono sendiri. Betul. Artinya ada sebuah amalan yang sedang ditunggu, yang boleh jadi itu menjadi amalan unggulan. Buat sang pemegang rekening hanya dia yang bisa menutup, hanya dia yang bisa meninggalkan riba atas dirinya, bukan orang lain. Berarti Bapak menyempatkan kedudukan tersebut untuk menjalankan kebaikan tersebut. Betul. Jadi dan kembali lagi ini juga sekaligus menyampaikan, sering juga saya ditanya tentang tidak syariahnya bank syariah gitu kan. Itu banyak itu pertanyaan Pak. Apalagi tadi dengan ilmu yang terbatas. Beda sama Pak AMDK yang sudah belajar fatwa dan seterusnya. Karena saya gimana ceritanya dengan ilmu terbatas kok tiba-tiba masuk di atas dan diminta pendapat itu. Ya bukan berarti kemudian kita nggak harus belajar. Nah, tetapi dengan justru semua jawaban itu, semua pertanyaan itu bisa dijawab melalui proses belajar. Saya hanya katakan, berapa jumlah market share bank syariah? 6%, 5%. Dan kalau kita pers lagi dari 5%, siapa yang sudah mengenal murabahah, musyarakah, mudarabah, lebih kecil lagi. Jadi saya katakan, bicara bank syariah, ini bicara meskipun wajahnya sudah tua dan segala macam, ini kita bicara tentang sebuah komunitas yang setara dengan PAUD. PAUD ya. Nah, kalau kita lihat antara anak TK dan anak PAUD, kan kita khawatir. Ini anak-anak pada belajar, pada main kejar layangan di luar, segala macam, bahaya ketabrak mobil, segala macam. Maka kita panggil dia ke dalam halaman. Nak, sini nak. Di sini juga bisa kok main layangan, di sini juga bisa kok main prosotan, tapi kamu at least kalau sudah di sini tidak bisa ditabrak mobil. Oke. Dia tetap masih main layangan tapi sudah di bawah di area halaman kita yang kita awasi. Nah, kemudian barulah kita ajarin ya Iqra 1, Iqra 2 dan seterusnya. Di tengah belajar Iqra ada anak Lipia datang, anggaplah gitu ya. Anak yang lagi Iqra itu digoblok-goblokin. Nggak kayak gini, seperti ini dan seterusnya. Dampaknya apa? Frustrasi anak yang tadi baru masuk. Saya belajar di luar disuruh dipanggil, begitu sampai dipanggil digoblok-goblokin, ya sudah mendingan nggak usah. Nah, itulah kondisi mereka yang tadi langsung mengatakan bahwa tidak syariahnya bank syariah. Dia lupa melihat fakta tadi cuma 5%, 6%. Padahal orang-orang di syariah pun sedang berjuang bagaimana. Betul, proses artinya kalau tadi kita PAUD sudah selesai, kita bisa naikkan lagi ke tingkatnya. Akhirnya juga akan sampai ke sana. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, koreksi yang kedua adalah koreksi buat penyelenggara PAUD. Nah, jadi dua-duanya kena gitu. Buat sang penyelenggara PAUD juga jangan berpikir bahwa PAUD itu satu-satunya tingkatan tertinggi anak sekolah. Betul. Dia harus segera mengentaskan untuk naik kelas lagi. Makanya pada saat ini kita sadar, itulah yang akhirnya saya bisa memahami cara pikir Pak AMDK. Gitu. Karena ini juga menjawab nih Sobat AMDK, dia ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana Pak berpikir apa yang dijalankan AMDK ini menyelisihi aturan. Enggak. Nah, ini dijawab langsung oleh dirutnya nih. Karena beliau ada salah satu staf beliau nih. Jadi tadi itu adalah kurikulum lanjutan yang kemudian menjadi bentrok atau mungkin menyelisih. Karena tadi kita berpikir bahwa kurikulum sekarang itu adalah kurikulum final. Enggak, ada kurikulum berikutnya. Dan inilah yang namanya hijrah. Masya Allah. Nah, kemudian Pak, kan tadi Bapak bilang ketika Bapak jadi dirut atau punya kedudukan akan menjalankan apa yang dikerjakan oleh AMDK. Kalau boleh tahu kebijakan-kebijakan apa saja sih yang Bapak sudah ambil yang sekarang masih saat ini masih dijalankan oleh BNI Syariah, yang mana kan itu jadi amal jariah Bapak nih. Ya alhamdulillah, ya ada banyak. Salah satunya misalkan yang sangat penghapusan denda. Penghapusan denda, itu di zaman Bapak itu ya? Ya. Penghapusan denda. Kemudian penutupan layanan untuk sholat. Masya Allah. Itu yang karena tadi panggilan Allah pastinya lebih tinggi daripada panggilan customer lah gitu.
Udah nggak usah ditawar kalau itu. Dan kita jadi zolim. Zolim artinya apa? Pada saat kita bisa bersolat, kita tidak berpikir anak buah kita, karyawan kita bisa menikmati pahala yang sama-sama. Jadi zolim, kita frontliner, kita disuruh kerja sementara kita bisa sholat. Dan saya yakin yang ditanyakan nanti buat seorang pimpinan perusahaan itu tidak hanya gaji. Yang ditanyakan nanti juga termasuk diantaranya adalah kondisi keimanan orang-orang yang dipimpinnya. Betul. Nah, apabila itu nggak terfikirkan, ya saya nggak ngebayangkan. Jadi makanya saya bilang waktu itu adalah tutup layanan, kita sholat kalau perlu. Dan memang bukan perlu, dan memang itu yang dikerjakan. Prosedurnya adalah ajak mereka-mereka yang lagi ngantri sholat dulu. Itu baru nanti sama-sama kita buka. Pak, dua kebijakan ini sangat luar biasa ini. Yang pertama tadi kan penghapusan denda, dan ini menjadi banyak pertanyaan oleh sobat AMDK. Kalau misalkan denda tidak ada, lantas bagaimana nanti bank itu bisa dapat untung? Jadi balik lagi ya, masalah untung. Nah, akhirnya jadi kejawab juga ya. Sekaligus mengoreksi bahwa orang bekerja itu untuk untung. Nggak ada. Orang bekerja itu untuk berdakwah. Masya Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Jadi orang bekerja itu apa? Apakah dia mengejar? Enggak. Sesungguhnya orang bekerja itu beribadah, titik. Nah, kemudian bottom line itu kalau sudah niatannya beribadah, itu bottom line dijamin sama Allah. Bottom line dijamin. Jadinya gini, kita yang paling sadar, yang bahkan sering kita makna di balik sa'inya Siti Hajar. Iya, betul. Pertanyaan mendasar adalah apakah sumur Siti Hajar, sumur Ismail itu ditemukan di jalur Siti Hajar? Enggak. Siti Hajar berjalan, Safa Marwah, sumurnya keluar di kaki Nabi Ismail. Artinya apa? Kalau kita masih punya berpikiran bahwa apa yang kita dapatkan itu karena ikhtiar kita, lantas apa bedanya sama Korun? Itu yang dikatakan Korun, kenapa dia ditenggelamkan. Sesungguhnya apa yang aku dapatkan adalah karena ilmuku. Nah, betul. Sudah titik, tidak ada ini lain. Dan itulah sebenarnya Korun sudah menuhankan ikhtiar. Jadi kembali bahwa tujuan bekerja adalah ibadah. Dan ibadah itu bentuk kesyukuran karena sudah dijamin. Jadi karena Allah sudah menjamin, maka kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Dengan bekerja dan berikhtiar. Berarti Bapak pun menghapus denda itu sebenarnya perbankan syariah itu pun tetap bisa untung, Pak ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi nggak ada masalah ketika kalau nih untuk perbankan syariah yang masih saat ini masih ada mengenakan denda, itu bisa tuh dihapus karena ini sudah terbukti bahwasannya ketika dihapus pun masih tetap mendapatkan keuntungan. Tapi ingat, ketika kita bekerja itu bukan tujuannya adalah keuntungan, tapi untuk niatnya berdakwah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Nah, untuk kebijakan yang kedua tadi, Pak, mengajak para pegawai untuk sholat terlebih dahulu. Ya. Orang yang kerja berjam-jam saja, Pak, yang tidak dengan sholat saja, itu pun masih kadang targetnya tidak tercapai. Nah, ini terpotong lagi dengan waktu sholat zuhur, asar, itu kan di kantor. Nah, itu bagaimana bisa memaksimalkan pekerjaan para pegawai, Pak? Itu yang kadang-kadang mereka nggak nyambung tadi soal paradigmanya. Bahwa yang namanya persoalan, target, masalah, customer, itu semua makhluk. Nah, pada saat kita sudah meyakini bahwa itu semua makhluk, maka sesungguhnya kalau kita ingin urusan itu semakin beres, maka bereskanlah hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta makhluk. betul. Gitu. Nah, pada saat hubungan kita sudah beres, itu mudah, Allah yang akan mengatur, kok tiba-tiba selesai dan seterusnya. Dan ini ada salah satu yang menarik kalau teman-teman tahu adalah fenomena di Jepang tentang budaya bekerja. Di mana orang Jepang itu bekerja bahkan nyampe 18 jam sehari. Masya Allah. Tetapi dari hasil penelitian terbukti bahwa produktivitas orang Jepang itu tidak yang lebih tinggi dengan bekerja paling tinggi. Artinya kita kadang-kadang berpikir, bener nggak sih ini akan mengurangi produktivitas dan seterusnya. Langsung kalau nggak percaya, buka saja semua YouTube tentang budaya kerja di Jepang dan akhirnya terbukti bahwa orang Jepang bukanlah orang yang paling produktif. Walaupun kerjanya ya
Dan itu semua berdasarkan rasio, nggak usah pakai tadi karena orang Jepang bukan Muslim dan seterusnya. Enggak, buktikan saja. Gitu. Jadi artinya tadi bahwa sesungguhnya kita dudukkan lagi mana makhluk, mana jadi hak dan kewajibannya dijalankan. Masya Allah. Kemudian Pak, mungkin kan banyak sekali teman-teman yang berpikir, wah ini kebijakan baru nih, kita harus sholat. Bagaimana Bapak mengarahkan para pegawai agar mereka bisa mau sholat ketika waktunya? Karena ini bisa diambil pelajaran nanti untuk para perbankan syariah yang di luar sana masih belum menerapkan ini Pak. Karena harapannya orang yang sudah ke syariah ketika Allah memanggil itu yang didahulukan. Ya. Jadi memang pada saat itu berpikir bahwa kalau ditutup maka MRI turun. MRI itu layanan, standar layanan yang sering dipakai di bank. Maka nasabah akan komplain dan seterusnya. Ternyata kembali lagi kenyataannya berbeda. Karena tadi panggilan sholat adalah sesuatu yang fitrah. Pada dasarnya fitrah. Pada saat seorang itu ketemu fitrahnya pasti ada rasa bahagia. Tapi kan Pak, yang ke bank syariah kan bukan seorang muslim saja. Dan ya tadi Islam rahmatan lil alamin. Masya. Andai kata kita bukan muslim, kemudian kita ikut berpuasa, insya Allah ada manfaatnya. Ya, demikian juga pada saat dia beristirahat, dia akan dengar apa itu dan kenapa ini harus dilakukan. Ini adalah dakwah. Jadi meskipun bukan orang muslim, ini adalah bagian dari dakwah. Karena tadi kita tujuannya kan berdakwah. Dakwah first, bisnis follow. Masya Allah. Dakwahlah lebih dahulu, bisnis akan mengikuti. Gitu. Jadi, dan bukankah itu yang juga dikerjakan oleh para penyebar agama kita? Mereka bukan pedagang kemudian berdakwah. Mereka berdakwah dan untuk menghidupi dakwahnya dengan berdagang, itu yang kadang-kadang dibalik-balik gitu. Iya, betul. Dia adalah pendakwah, titik. Ya. Ada salah satu yang saya setuju dengan itu, ya, saya setuju. Tapi kemudian kadang-kadang karena kalau udah rejim politik mulai dicap-cap, wah ini IM, Ikhwanul Muslimin. Tapi saya katakan setuju. Statement yang sangat bagus dari Hasan Al-Banna. Kalian semua adalah duat sebelum profesi yang lain. Betul. Iya. Itu saya bilang itu sangat clear. Jadi buat seorang dokter adalah pendakwah. Betul. Guru adalah pendakwah, bankers adalah pendakwah. Ya, apapun profesinya bisa masuk ke dalam dakwah Pak ya sebenarnya bisa. Pak ya. Ini yang mungkin masih banyak para pegawai dari perbankan syariah yang harus diluruskan kembali niatnya. Jadi ketika kita terjun ke dalam syariah, maka yang harus kita luruskan adalah niatnya, yaitu untuk berdakwah kepada masyarakat, yaitu tentu diharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, sebelum ditutup nih Pak, ada pertanyaan yang sempat viral. Dikabarkan bahwasannya Bapak stop dari BNI Syariah atau keluar dari BNI Syariah itu disebabkan karena kebijakan-kebijakan Bapak dalam menerapkan kebijakan-kebijakan syariah ini, Pak. Saya rasa tidak demikian ya, tidak demikian. Ya karena tadi misalkan salah satunya yang waktu itu juga terkenal Gria Swakarya, ya sama artinya kita selama ini bank mengerjakan murabahah dengan wakalah. Pertanyaannya berikutnya, lantas kalau murabah beneran boleh nggak? Ya harusnya Pak sangat boleh, orang wakalah aja boleh gitu kan. Nah, artinya disitulah justru pintu-pintu bisnis itu terbuka. Dan memang saya katakan bank syariah itu adalah ibarat Anda pegang smartphone, tapi saat ini hanya dipakai hanya untuk SMS dan voice saja. Menu yang lain banyak sekali yang nggak dipakai, belum dipakai. Dan itulah sebenarnya pintu dari ledakan bank syariah yang saya sendiri sebenarnya nggak setuju juga dengan bank. Sudahlah, itu lembaga keuangan yang harusnya berbasiskan Islam ini. Nah, jadi kalau ditanya apakah karena itu, enggak lah. Saya pikir tidak. Karena tadi itu adalah lebih karena didorong oleh hal-hal yang menurut saya bisnis praktis, rasional dan seterusnya. Nah, masalah kemudian, balik lagi, masalah kemudian bergesekan dianggap tadi karena kan kita
selalu nganut apa, pemahaman adalah pemahaman dikotomi. Dikotomi itu karena nggak utuh. Oh iya ya. Kalau dia teriak-teriak riba, kemudian kenceng sama ini, terus ini pasti politiknya itu. Nah, kalau dia ini pasti dia radikal. Ya, nah sudahlah akhirnya semuanya terfragmentasi seperti itu. Ini banyak yang menduga-menduga, Pak ya. Iya. Bahkan saya mengerjakan itu, ya nggak usah di kantor saja pada saat melarang menghapuskan denda, kemudian buat apa? Jangan sholat tadi. Sholat, gereja swakarya. Sampai ada WA masuk ke saya, Pak Imam tuh Wahabi ya? Masya Allah. Ada tuh sampai di sidang ditanya alirannya apa. Ini saya bilang kenapa jadi larinya ke sini? Saya bahkan terus terang pernah di inilah perwakilan pemegang saham. Pak, saya hanya terus terang belajar syariah. Saya sendiri kalau ditanya apa bedanya Wahabi, Salafi, saya sendiri nggak bisa jawab. Masya Allah. Nah, kemudian untuk saat ini Bapak apakah masuk perbankan syariah lagi atau di mana Pak sekarang Pak? Dan ternyata ya balik lagi, ternyata bank syariah yang terbesar itu ada di umat. Jadi justru mungkin inilah Allah pindahkan ke sebuah organisasi yang tidak ada pinggirannya. Apa itu Pak? Wakaf. Oh, di wakaf. Masya Allah. Jadi sekarang terus saya tengah membesarkan prinsip-prinsip wakaf karena saya ingin mengembalikan lagi semangat-semangat yang ada di Utsman, kemudian yang ada di Abdurrahman bin Auf. Kan memang kita nyebutnya 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Ya, betul. Itu yang masalahnya kita dengar di seminar wirausaha. Cuman nggak dibuka lagi bahwa 99-nya mewakafkan bisnisnya baru masuk surga. Masya Allah. Gitu. Sobat AMDK, Masya Allah nih. Untuk penutup Pak, mungkin apa nih yang bisa Bapak sampaikan kepada Sobat AMDK, kepada para pegawai perbankan syariah, dan terutama yang saat ini perbankan-perbankan syariah yang masih takut untuk mengambil kebijakan-kebijakan mengenai perbankan syariah ini Pak. Oke, jadi mungkin buat teman-teman perbankan syariah, yakinlah bahwa kita ini berada di jalan dakwah. Jalan dakwah itu pantang berhenti, ya, pantang berhenti, terus maju, nggak peduli apakah majunya lari, berjalan, terseret-seret, terseok-seok, tapi terus maju. Jangan berhenti. Yang khawatir itu bahkan meninggalkan jalan dakwah, itu yang repot gitu ya. Sekali lagi karena kita berpedoman pada An-Nisa ayat 100, barang siapa seorang keluar dari pintu rumahnya dan berniat berhijrah di jalan Allah, kemudian waktunya telah sampai, artinya dia sudah ajalnya sudah sampai, maka sungguhnya telah genaplah amalannya di sisi Allah. Jadi artinya kuncinya cuma satu, inilah ayat tentang istiqomah. Jadi lalu prosesnya terus berjalan. Tadi saya katakan kurikulum kita belum selesai, ya. Sejauh ya. Kurikulum kita belum selesai, tapi juga jangan kecil hati gitu. Karena tadi selama kita istiqomah di jalannya terus berjalan, dan itulah juga yang dimaksud dengan prinsip-prinsip jihad. Kadang-kadang kita jihad itu urusannya sama perang. Gitu. Jihad itu pada saat sahabat bertanya pada Rasulullah, ini memang dalam konteks perang, tetapi pada saat ditanyakan apakah saya nanti meninggalnya syahid, Rasulullah menjawab ya, asal satu ikhlas, artinya tidak mencari mati. Beda syahid sama bunuh diri itu beda. Meskipun wah kelihatannya mati, tapi kalau pada saat ada peluru ya selama masih bisa minggir gitu. Mungkin pada saat kita perang, wah ini saya jihad ada peluru, tangkep gitu, ya, nggak bisa lah gitu kan. Artinya ikhlas sampai ajalnya tiba dengan wajar. Kedua, tidak lari. Itu yang maksudnya hukumannya berat kalau ya, itu yang maksudnya meninggalkan jalan dakwah. Nah, jadi dalam konteks ini jadikanlah tempat kerja kita sebagai medan jihad kita. Masya Allah. Ini Gitu. Sobat MDK, terima kasih banyak Ya. atas waktunya Pak Imam. Semoga Sobat MDK bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Dan tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Sobat MDK ataupun masyarakat umum yang mengira bahwasannya beliau keluar dari BNI Syariah disebabkan karena menjalankan syariah. Itu tidak. Jadi beliau sudah menjawabkan tadi, sudah clear. Jadi jangan kita selalu menduga-duga.
lebih baik langsung bertanya kepada orangnya. Jadi kita nggak Iya. nggak menuduh oh beliau seperti ini ya, seperti itu. Dan intinya yang bisa Rio ambil dari obrolan dengan Pak Imam ini yaitu adalah kita semua ketika mengerjakan sesuatu niatkan berdakwah. Jadi ketika kita niatnya berdakwah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua pintu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kita bertakwa kepada Allah, maka setiap problem atau setiap masalah kita akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah, dan Allah akan memberi kita rezeki dari arah yang tak duga-duga. Mungkin seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.